فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn Da'at Ilaihil Fitrah wa qarratha asy-syari'atu karya asy-syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-22 mengenai al-haqqul khamis, hak yang kelima. Jadi kitab ini membahas 10 hak yang harus kita ketahui dalam beragama Islam ini. Yang pertama kemarin, yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hak nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hak yang ketiga adalah hak kedua orang tua. Jadi kita ini selama masih ada orang tua, maka perlu dan bahkan wajib berbakti kepada mereka. Baik hanya dengan bertanya kabarnya bagaimana, berkunjung, ziarah, bertemu selama orang tua masih ada. Ketika tidak ada, kita sebagai seorang anak yang saleh ataupun salihah mendoakan mereka. Kemudian hak yang keempat kemarin adalah hak apa? Hak anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua yang sudah punya anak, itu kita harus paham hak mereka apa yang harus ditunaikan. Menafkahi mereka, mendidik mereka, membimbing mereka kepada jalan yang benar. Sekarang hak yang kelima, huququl aqarib, hak-hak kerabat. Jadi kita ini kan nggak terluput dari kerabat kan. Kita punya paman, punya bibi, punya keponakan, punya sepupu, punya saudara, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Nah, bagaimana hak mereka? Apa yang harus kita tunaikan? Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Kita lihat, lil qaribil ladzi yattasilu bika fil qarabah. Untuk kerabat yang dia itu senantiasa ada hubungannya denganmu di dalam kekerabatan, kal akh, seperti saudara. Saudara kerabat kita atau bukan? Kita punya saudara kan? Kadang punya kakak, ya kan? Punya, barakallahu fiik, kakak laki-laki atau perempuan, abang atau yang semisalnya. Itu saudara, kerabat. Wal am itu adalah paman. Tapi bedanya kalau dalam bahasa Arab, ammun sama khalun beda. Kalau ammun itu paman, saudara bapak, dari jalur bapak. Kalau khalun dari jalur ibu. Kalau di Indonesia kan sama-sama artinya paman. Paham ya? Jadi kalau saudara ibu namanya khal. Kalau saudara bapak namanya am. Kalau bibi dari saudara ibu namanya khalah. Kalau bibi dari saudara bapak namanya ammah. Itu kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Tapi kalau di Indonesia kan sama artinya paman dan bibi. Sudah paham ya? Cuman kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau dari jalur mana? Pamannya ini saudara siapa? Saudara bapak. Saudara bapak ke atas atau ke bawah, paman-paman ini, itu kalau dalam bahasa Arab namanya ammun, bahasa Arabnya. Kalau di dalam bahasa kita kan paman itu aja. Tapi nanti kalau dari jalur ibu, saudara-saudara ibu, saudari-saudara ibu, paham ya? Itu namanya khalun kalau paman, kalau bibi khalatun. Kalau dari jalur bapak tadi ammun ammatun. Bisa dipahami insyaallah ya? Ammun itu paman juga, khalun juga paman. Cuman bedanya kalau dalam bahasa Arab tuh kalau ammun itu saudara-saudara bapak. Kalau khalun saudara-saudara ibu. Kan biasanya bapak punya saudara kan, ibu juga punya saudara kan. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Paham ya? Jadi kalau kita ingin berbahasa Arab, ya pastikan jangan keliru. Paham ya? Kalau manggil saudara ibu kita, berarti manggilnya khal atau khalah kalau saudari. Ya, kalau saudara bapak kita ya am atau ammah. Paham ya? Kalau saudara ammah, ya am, kalau saudari ammah. Paman bibi. Bisa dipahami insyaallah ya?
Wal khal. Khal adalah paman dari jalur ibu tadi. Wa auladihim, dan juga anak-anak mereka. Berarti anak paman kita, anak bibi kita termasuk kerabat juga. Itu istilahnya apa kalau anak bibi, anak paman kita? Sepupu ya. Nah, sepupu itu juga masih kerabat juga. Wa kullu man yantami ilaik, dan semua yang barakallahu fik masih ada nisbah kepadamu. Bisilatin bisilatin dengan apa? Hubungan silaturahmi, falau haqqun hadil qarabah, maka memiliki hak kekerabatan ini bihasbi qurbihi, tergantung dengan kedekatannya. Jadi ini nanti kaitannya masalah apa? Menyambung hubungan silaturahmi. Walaupun itu bukan anak kita, walaupun bukan istri kita, walaupun bukan orang tua kita, tapi itu hanya kerabat kita pun, itu punya hak yang namanya apa? Silatul arham. Mafhum? Minimalnya kalaupun kita nggak bisa ketemu setiap hari, minimalnya karena kalau tanya kabarnya bagaimana. Karena mungkin kesibukan masing-masing kan, masing-masing sibuk, punya pekerjaan, punya aktivitas, punya agenda. Tapi minimalnya jangan mendiamkan. Kalaupun jarang ketemu jangan mendiamkan. Kalaupun ketemu ya salam, assalamualaikum, kaifaluk, bagaimana kabarnya. Paham ya? Kalau mendiamkan la salam wala kalam, enggak ngobrol la syai'nya apapun enggak, jangan. Karena nanti ancamannya berat loh ya. Ancamannya apa? Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi itu. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Sudah pahami ya? Kita lihat biar terjelas jelas. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah haknya kepada orang yang memiliki kerabatan. Ya, jadi berikan kepada orang yang punya kekerabatan haknya. Haknya apa haknya? Haknya adalah menyambung hubungan silaturahmi tadi. Walaupun enggak setiap hari lah ya, mungkin setahun sekali lah kalau ketemu misalkan. Kalau ada kesibukan ya minimalnya kalau ketemu tanya kabarnya. Paham ya? Atau mungkin lewat orang lain bagaimana kabar si fulan, enggak masalah. Tapi kalau mendiamkan la salam wal kalam ya, nah barakallahu fi, kemudian kalau ketemu bermusuhan itu jangan, hindari. Itu sebagai sebab penghalang masuk surga waliyadzubillah. Paham ya? Kita lihat. Wa qala, dan berkata Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Ta'ala, dan jangan kalian sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan juga berbuat baiklah kepada 6 orang yang masih ada kekerabatan denganmu. Lihat ini. Jadi kita punya kerabat, ya kan? Walaupun kita sudah menikah, pisah dengan orang tua, ya kan? Pisah dengan kerabat kita, minimalnya itu jangan lupakan mereka. Paham ya? Kalau bisa ketemu mereka, mungkin taruhlah walaupun setahun sekali ketemu. Paham ya? Itu masih kerabat kita. Nah, barakallahu fikum. Kalaupun belum bisa ketemu, tanya kabarnya bagaimana. Jangan mendiamkan la salam wala kalam, enggak pernah bicara wala syai', kemudian mendiamkan, membenci, memusuhi. Jangan. Sudah kita lewati kemarin ya. Dalil secara umum saja, kita enggak boleh menghajar saudaranya melebihi berapa hari? 3 hari. Dalam masalah apa ini? Dunia. Antum punya permasalahan dunia, kita kadang bermasalah dengan temannya, tetangganya, kerabat sendiri, saudaranya. Kadang ada enggak masalah seperti itu? Crash ada. Cuman kalau masalah dunia, itu boleh mendiamkan hanya semaksimal berapa? 3 hari. Lihat. Sehari melampiaskan kedongkolan. 2 hari masih berpikir dia. Yang ketiga hari ini, jangan lebih dari itu. 3 hari dah terakhir nih, maksimal. Setelah itu bagaimana yang terbaik? Wa khairuhu ma'alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik setelah itu, setelah 3 hari ini, yang pertama kali ngawali salam. Paling-paling panik, ya kan? Assalamualaikum, panik. Didiamkan malah salam. Nah, tapi itu terbaik. Yang itu yang terbaik. Kalau antum atau kita punya masalah dengan seseorang, itu sudah 3 hari, setelah 3 hari, yang terbaik adalah yang ngawali salam. Assalamualaikum. Jawab nggak jawab urusan dia. Yang penting antum dan kita mengawali. Bisa dipahami ya? Fungsinya apa? Agar orang yang mungkin bermasalah ini akan berpikir, kok disalami ya? Akhirnya dia lunak hatinya, ujung-ujungnya nanti akrab kembali. Semoga seperti itu. Itu cara yang terbaik. Bukan bertahun-tahun, berpuluhan tahun, ya kan? Nah, barakallahu fiik, ribut masalah dunia misalkan, jangan. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalatha layalin, fawqa thalathi layalin. Yaltaqiyan fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang ini bertemu berpaling, ini bertemu berpaling. Ketemu di jalan, berpaling. Padahal saudaranya sendiri. Padahal mbahnya sendiri. Padahal pamannya sendiri, bayangkan itu. Ketemu di jalan, berpaling. Nah,
Apa kata Rasul SAW? Dan yang paling terbaik antara keduanya adalah yang ngawali salam. Assalamualaikum. Kalau kita ngawali aja, Assalamualaikum. Nanti perkara dia jawab urusan dia. Kalau dia paham syariat dia jawab. Karena jawab salam hukumnya apa? Wajib. Sudah pahami? Nah, barakallahu fiik. Itu penting sekali ya dalam memegang syariat ini, jangan sampai salah dalam memahami. Jadi berbuat baik itu memang kepada kedua orang tua jelas itu, tapi kalau punya kerabat pun juga punya hak. Kita lihat. Fayajibu ala kulli qaribin an yasila qaribahu bil ma'ruf. Maka wajib atas setiap orang yang punya kerabat untuk menyambung kerabatnya, nah barakallahu fiik, menyambung kekerabatannya atau kerabatnya bil ma'ruf dengan cara yang terbaik. Bibadli aljah, mungkin dengan cara mencurahkan apa? Kedudukannya. Kalau dia punya kedudukan ya, mungkin ditakdirkan dia nah barakallahu fiik punya kedudukan, taruhlah dia mungkin kerja di pemerintahan lah taruhlah. Kemudian ada kemudahan, tolong bantu dia. Ngurus surat-suratnya, ngurus dokumennya gitu, enggak masalah. Termasuk menolong juga itu. Paham ya? Punya kedudukan dia. Atau mungkin dia adalah orang yang kerja di pemerintahan, punya kedudukan, saudara sedang bikin suatu surat atau agenda atau berkas, dipermudah, bukan malah dipersulit, ya kan? Nah, wa naf'il badani atau manfaat yang sifatnya badan. Mungkin ketika gotong royong bangun rumah misalkan dikabarin dia datang misalkan. Nah, ini kan kaitannya masalah pengkabaran kan. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau nggak ada kabar. Paham ya? Nah, walaupun sekarang udah banyak istilahnya teknologi canggih, HP pun bisa, tapi kalau nggak dikabari kadang nggak tahu. Paham ya? Nah, ketika dikabarin minimalnya ketika dia tidak bisa bantu, dia mungkin ngasih motivasi. Maaf kami belum bisa hadir. Paham ya? Nah, wa naf'il mali atau ngasih manfaat harta. Kalau dia punya keluasan harta, kelebihan harta, ngasih enggak masalah. Ngasih ke pamannya atau ngasih ke sepupunya atau ngasih ke keponakannya misalkan, itu kalau ada kelebihan harta. Karena yang paling terpenting itu kalau orang udah berkeluarga, ya, suami istri, yang paling terpenting adalah istri dulu. Kalau suami menafkahi istrinya. Kemudian punya anak, anaknya dulu. Istri dan anak dinafkahi. Nah, kok punya harta lebih, dia ingin ngasih orang lain, silahkan. Jangan sibuk nafkahi orang lain, keluarga dan istrinya terbengkalai, salah. Karena kewajiban kepala rumah tangga bagaimana? Kewajibannya kepala rumah tangga itu mencari nafkah, kemudian menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Kok punya kelebihan harta, silahkan salurkan kepada yang lainnya yang membutuhkan, masalah. Paham? Tapi kalau sibuk ngurusin orang lain, nafkahi orang lain tapi lupa istri dan anaknya, itu salah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Bihasbi ma tatatallabahu quwwatul qarabah wal hajah. Tergantung dengan apa yang dituntut oleh kekuatan apa? Kedekatannya, kekerabatannya dan keperluannya. Karena kerabat itu kan macam-macam kan. Ada yang dekat, ada yang jauh gitu loh. Kerabat dekat ya barakallahu saudara, dekat sekali dengan saudara. Paman ya kan? Keponakan, kemudian sepupu itu dianggap dekat lah. Tapi ada yang jauh juga kan. Nah, yang dekat ini makanya ada lafaz fal akrab, yang dekat dulu kemudian dekat berikutnya. Bisa dipahami ya? Nah, sebutkan dalam hadis bahwasanya apakah bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Cukuplah suatu dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Maksudnya bagaimana? Sebagai kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab untuk menafkahi siapa? Istrinya. Dia menyia-nyiakan. Enggak mencari nafkah, enggak menafkahi istrinya, malah suruh istrinya kerja. Misalkan, terbalik seperti itu. Secara dalil terbalik seperti itu. Kalau dia masih punya kemampuan, barakallahu fiik, suami itulah kepala rumah tangga. Istri bantu boleh enggak masalah, bantu enggak masalah. Paham ya? Bantu enggak masalah. Atau misalnya jualan online enggak masalah. Paham ya? Tapi kewajiban seorang suami, ingat, dia menafkahi istri dan anak-anaknya kalau punya anak. Paham ya? Itu penting sekali ya. Jadi syariat ini memang benar-benar mengarahkan kepada perkara yang terbaik, bukan terburuk. Wa hadza ma yaqtadihi syara' wal aql fitrah, inilah yang dituntut oleh syariat, akal dan fitrah kita. Secara syariat kita wajib berbuat baik kepada kerabat kita. Secara akal, ya, menyambung hubungan silaturahmi itu kan akan menjalin kebaikan. Secara fitrah kita, itu yang namanya kerabat pasti kita akan menyenangi dan juga menyukainya. Pahamnya kerabat kita. Waqad kasuratin nususu fil hasni ala silatir rahim wa huwa al-qarib. Wa targhib fi dzalik, masyaallah, jadi kata beliau, dan sungguh telah banyak dalil-dalil yang memberikan motivasi untuk menyambung hubungan silaturahmi, wa huwal qarib, yaitu kerabat. Wa targhib fi dzalik, dan motivasi dorongan untuk hal tersebut. Fa fis sahihain an Abi Hurairah anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, di dalam sahihain dari hadis dari Abi Hurairah anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat." Lihat ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Nah, hingga ketika sudah selesai dari penciptaan tersebut, tiba-tiba rahim itu berdiri. Bagaimana bentuknya Allah alam. Rahim berdiri, kemudian berkata, "Hadza maqamul a'id bika minal qati'ah." Ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari apa? Dari perbuatan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi rahimnya ini berdiri berbicara gitu loh. Paham ya? Ini adalah orang yang berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Faqala Allah, akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, "Na'am, iya. Ama tardayna anta an asila man wasalaki wa aqta' man qata'aki." Nah, artinya apa? Apakah kamu ridha mau kalau aku menyambung orang yang menyambung silaturahmi kepadamu dan aku memutus orang yang memutuskan hubungan silaturahmi kepadamu? Qalat, rahim mengatakan, "Bala, tentu. Iya." Qala fadzalika lak, maka itu untukmu. Nah, maksudnya bagaimana? Kamu berhak seperti itu. Jadi orang yang menyambung hubungan silaturahmi itu Allah akan sambung nanti. Dan termasuk sebab dilancarkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya bahkan. Paham ya? Sebabnya apa antaranya? Menyambung hubungan silaturahmi. Sering nggak antum berkunjung ke ziarah ke kerabatnya, pulang bawa oleh-oleh? Afwan. Kadang gitu kan? Kerabat lama nggak ketemu, jumpa, antum ziarah berkunjung, pulang disangoni. Dikasih oleh-oleh walaupun makanan. Termasuk berkah atau enggak itu? Berkah silaturahmi juga. Paham ya? Nah, itu contohnya dalam hal dunia. Di akhirat jaminannya apa? Surga. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi umrihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah hubungan silaturahmi. Paham ya? Para ulama menjelaskan maksudnya dipanjangkan usianya itu bagaimana maksudnya? Maksudnya diberkahi usianya. Masya Allah, ini luar biasa ya keutamaannya ya. Kita lihat. Summa qala Rasulullah SAW, "Iqra'u in syi'tum," jika kalian mau bacalah perkataan Allah Ta'ala, "Fa hal asaitum in tawallitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Nah, maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi kalian? Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum a'ma absaruhum. Mereka ini yang memutuskan hubungan silaturahmi dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala laknat dan Allah Ta'ala bikin telinga mereka tuli. Paham ya? Dan Allah Ta'ala butakan pandangan-pandangan mereka. Lihat ancaman yang ngeri sekali. Jadi kalau silaturahmi ini jangan pernah diputus. Kalaupun belum mampu untuk menyambung, belum mampu berkunjung berziarah, minimalnya kalau dia punya nomornya ya SMS, chattingan, telepon, bagaimana kabarnya. Paham ya? Kalaupun ternyata nggak ada juga, ketika ketemu dan tahu itu kerabatnya, sapalah, minimalnya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Sudah lama nggak jumpa, seperti itu. Jangan diam aja gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik. Ini tentunya sesuai dengan apa? Rambu-rambu syariat ya. La ifrat wa la tafrid, enggak berlebihan, enggak pula meremehkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi. Kita yang sudah berkeluarga, kadang kita hidupnya pisah dengan orang tua, ya kan? Di rumah lain, di tempat lain. Tapi jangan pernah lupa orang tua selama masih hidup. Kadang ziarahilah, kunjungilah. Paham ya? Berkunjung, berziarah, bertemu, bagaimana kabarnya, sapaan demi sapaan. Apalagi kedua orang tuanya masih utuh, misalkan bapak dan ibunya, misalkan. Kesempatan itu. Paham ya? Nah, ajak itu istri, ajak itu suami. Kalau misalkan sebaliknya, paham ya? Nah, kalaupun tinggal orang tua, tinggal bapaknya, ibunya, masih ada kesempatan lagi. Kalau ternyata sudah dua-duanya meninggal, kadang-kadang jangan lupa ziarah kubur. Enggak masalah. Karena ziarah kubur itu fungsi dan tujuan pertama kali diantaranya apa? Mengingat kematian. Kalau kita nggak ingat mati, itu pengennya hidup terus, ya nggak? Tapi kalau ingat mati, kita sadar pasti kita ini akan menyusul mereka udah mati ini. Doakan kebaikan untuk mereka. Paham ya? Ini penting sekali syariat agar apa? Kita ini benar-benar berjalan di atas rambu-rambu yang benar gitu loh. Paham ya? Nah, ketika rambu-rambunya merah, berhenti. Jangan dilanggar, itu berarti syariat mengharamkannya. Ketika rambu-rambunya hijau, jalan, laksanakan, karena itu perintahnya. Itu ibaratnya seperti itu. Ketika kuning, berhati-hati, itu perkara syubhat itu. Perkara yang samar, nggak jelas halal, nggak jelas haram. Waspada, hati-hati.
Kan gitu ibaratnya. Nah, menunjukkan bahwasanya syariat itu benar-benar sempurna. Sempurna dan tidak perlu penambahan, tidak perlu apa? Pengurangan. Yang perlu ada penerapan dan pengamalan. Kita lihat. Wa katsirun nas mudayyi'un li hadzal haqqi mufarritun fihi, Allahul musta'an. Lihat ini. Dan kebanyakan manusia mereka menyia-nyiakan hak ini dan meremehkan hak ini. Tajidul wahid minhum la ya'rif qarabatah bisilah, ya kan? Kamu jumpai salah satu dari mereka tidak mengenal kerabatnya. Tidak mengenal kerabatnya dengan apa? Dengan hubungan apa? Naam, silaturahmi. Enggak mengenal siapa-siapa, enggak mengenal. Kalau mungkin kita lama merantau jauh, kemudian baru pulang dan anak-anaknya mungkin ada cucu-cucunya atau mungkin ada apa istilah, ada kerabat yang jauh yang kita kenal, itu wajar lah. Tapi kalau setiap hari ada, sampai nggak tahu itu keponakannya, nggak tahu itu sepupunya, nggak tahu itu saudaranya, itu kan berarti kan bisa dikatakan loh bahasa Jawanya kebangetan gitu ya kan. Nah, nggak tahu sepupunya, nggak tahu keponakannya. Mungkin kalau agak jauh bisa dipahami lah, bisa maklumi lah, kita nggak paham ya, mungkin karena jauhnya ya kan. Tapi kalau ini dekat, posisi dekat dan juga tidak jauh, minimalnya tahulah, kenal lah, pamannya yang mana, bibinya yang mana, kakeknya yang mana, itu harus kenal kan, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Bukan karena kekayaan akhirnya lupa orang tua. Kerja merantau, sudah menjadi jutawan, miliarder, milioner, pulang lupa orang tua. Allahul musta'an. Kadang ada seperti itu ya, naudzubillah min dzalik ya. Sudah menjadi orang kaya, lupa orang tuanya. Padahal dulu dia sebelum kaya itu siapa yang mendidik dia? Orang tua juga kan? Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, la bil mal wala bil jah wala bil khuluq. Nah, dia tidak mengenal kerabatnya. Nah, tidak dengan menyambung silaturahmi, tidak dengan harta, tidak dengan kedudukan, tidak pula dengan akhlaknya. Ketemu pun la salam wala kalam. Dan ini dibahas para ulama. Memang orang-orang zaman sekarang, kata Syekh Shalih Fauzan, nah, rahimahullah, ketika beliau menjelaskan kitabul Fitan wal Hawadits karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan orang zaman sekarang itu banyak perubahan. Perubahannya bagaimana, barakallahu fiik? Mereka menyapa orang yang jauh tapi mendiamkan orang dekat. Nah, maksudnya enggak? Kalau sama orang lain senyum, Masya Allah, kaifaluk, bagaimana kabarnya saudaraku. Sama orang lain ini. Sama orang tuanya, merengut. Itu banyak seperti kejadian. Merengut, la salam, wala kalam, enggak nyapa. Tapi kalau sama orang lain, Masya Allah, senyum-senyum, nampaknya orangnya punya adab, sopan santun, akhlaknya mulia. Terbalik enggak? Terbalik. Kata Syekh Shalih Fauzan, termasuk tanda-tanda dari kiamat. Termasuk tanda-tanda dari kiamat, mulai tabiat orang itu berubah. Seharusnya kita paham, seharusnya sebaliknya. Kita sama orang tua, sama keluarga itu harus lebih baik. Orang lain itu intinya tambahan orang lain itu. Paham ya? Jangan baik sama orang lain, tapi sama keluarganya dia jelek. Terbalik kan nih? Terbalik. Ketemu orang lain senyum-senyum, Masya Allah, bagaimana kabarnya, kerjaannya apa sekarang. Tapi sama orang tua, la nyapa, wala salam, wala kalam. Allahul musta'an, tanda-tanda dari kiamat. Ini ngeri. Semoga kita terjauhkan dari hal yang demikian ya. Jadi tetap menyapa orang tua, ya kan? Menyapa ibu kita, bapak kita. Jangan senyum-senyum di depan orang lain sama orang tua, merengut. La salam wala kalam, berdiri kayak yang listrik, afan. Allahul musta'an. Kalau terlalu ekstrim, afan ya. Berdiri kayak yang listrik kan la salam wala kalam kan? Nah, Allahul musta'an. Salam lah, kalam lah, bicara bagaimana kabarnya Pak, bagaimana kabarnya Bu, sapa. Nah, lihat ini bagus sekali ini ya. Kata beliau, tumdil ayyam aw syuhur ma ra'ahum wala qama bi ziyaratihim wala tawaddu lillaihim bi hadiyah wala na'am wala dafa'a anhum darurah aw hajah. Lihat ini. Berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak pernah melihat mereka, tidak pernah mengunjungi mereka, tidak pernah apa? Memberikan hadiah kepada mereka. Kalau mampu memberikan hadiah. Kalau nggak mampu ya paling minimalnya ziarah. Paham ya? Tidak juga apa? Mengatasi darurat mereka atau tidak juga membantu keperluan mereka. Ini sangat keliru. Kalaupun kerabat kita itu banyak, minimalnya setahun sekali lah kalau memungkinkan. Kalaupun belum memungkinkan ya SMS, maaf kami belum bisa hadir karena faktor ini, faktor ini. Itu udah bagus sekali itu. Paham ya? Tapi kalau memungkinkan walaupun setahun sekali, kalau ibaratnya sekarang kalau Idul Fitri lah, ya kan? Karena mungkin waktunya luang, sempatkan. Walaupun hanya sebentar. Kalaupun belum bisa ya mungkin, nah maaf kami belum bisa hadir. Paham ya? Tapi minimalnya menyambung. Menyambung itu kan istilahnya kan kalau zaman sekarang dipermudah, kalau nggak bisa ketemu langsung bisa nelpon, SMS, lewat orang lain, itu sementara. Tapi kalau memungkinkan ketemu langsung, ketemu ngobrol, sapa, itu bagus. Cuman kita lihat rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Yang bukan mahram apa? Sepupu-sepupu bukan mahramnya.
Jadi kita kondisikan, kalau yang bukan mahramnya jangan berjabat tangan, ngobrol dekat sekali, paham ya? Kalau lawan jenis maksudnya ya. Tapi kalau yang kerabatnya yang mahram ya nggak masalah lah. Bibi kan mahram, keponakan mahram bukan? Mahram. Saudari mahram bukan? Mahram. Ibu mertua mahram bukan? Mahram. Bisa. Tapi kalau sepupu mahram bukan sepupu? Bukan. Jadi kita waspada cari yang saya benar-benar kita paham syariat sehingga nggak salah gitu loh. Berjabat tangan ini kalau bukan pada mahramnya kan salah. Ya kan? Nah, barakallahu fi. Kita lihat di sini, bagus sekali ini kata beliau. Naam bal rubbama asa ilaihim bil qaul aw bil fi'l aw bil fi'l Allah musta'an. Bahkan kadangkala orang malah berbuat jahat kepada mereka, kepada kerabatnya dengan ucapan dan perbuatan. Wah, ente kada wa kada antum seperti ini malah ngajak-ngajak. Paham ya? Nah, dengan perbuatan dengan apa? Ucapan. Aw bil qaul wal fi'l jami'an atau dengan dua-duanya. Sudah mencaci maki dan ucapan dengan perbuatan lagi. Allahul musta'an. Yasilul ba'id wa yaqta'ul qarib, ini kata beliau. Menyambung orang yang jauh, kalau orang jauh Masya Allah ya, tapi malah mutus hubungan dengan orang yang dekat. Ini salah. Paham ya? Ini terbalik. Nah, ini semua kembali ke hukum asal. Kalau orang punya agenda, punya aktivitas yang sibuk itu wajar lah. Cuman kalau bertemu di jalan dah kenal loh kerabatnya. Kalau sama-sama tahu loh ya, kalau satunya nggak tahu itu mending ya. Sama-sama tahu la salam wala kalam walanya apa itu salah. Dicek teliti termasuk masalah dunia. Masalah dunia itu jangan dibesar-besarkan. Dunia ini entar lagi akan kita tinggal. Enggak selamanya dunia ini. Jangan pernah mengira akan selamanya, tidak. Setelah dunia ini bukan dunia lagi. Ngapain ribut gara-gara dunia, gara-gara warisan, gara-gara apa? Nah, barakallahu fiik, na'am, hibah pemberian orang tua, ribut. Sampai mencaci maki menghina, salah. Dunia ini kan enggak dua kali kan? Berapa kali, Pak, dunia ini? Sekali, dua kali? Sekali aja. Sekali. Makanya orang ribut gara-gara dunia itu salah sekali. Akhirnya memutus sebuah silaturahmi la salam wala kalam, ketemu pun enggak, ya kan? Allahul musta'an, salah. Dunia hanya sekali, ingat-ingat, hanya sekali, bukan dua kali. Makanya kalau masalah dunia itu jangan diperbesar. Kalau bisa diperkecil, diselesaikan segera. Paham ya? Setelah itu enggak usah lagi. Paham ya? Nah, karena dunia itu bagaikan apa sih? Ibaratnya orang itu ketika singgah minta air minum, itu akan tidur di rumah itu atau akan pergi nanti? Pergi, singgah minta air minum, selesai minum, pergi atau nginep? Nginep atau pergi? Pergi kan? Nah itu ibaratnya. Jadi kita di dunia ini sementara, paham ya? Sementara untuk mengumpulkan amalan, untuk menanam amalan-amalan soleh yang nanti kita akan memanennya. Man yazra' yahsud, barang siapa yang dia di dunia menanam, nanti di akhirat dia akan memanennya. Itu dunia. Kalau kita ribut dengan dunia itu salah. Sabar aja, dunia itu gampang. Jalani aja sudah. Memang panas, suasana memang panas memang. Tapi kan untuk apa? Sesuatu yang adem dan dingin, nyaman di akhirat, surga. Proses di dunia, proses, paham ya? Nah, berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. Wa minan nasi man yasila man yasilu aqribahu in wasaluh. Ini juga sebenarnya salah sih, cuman kita yang namanya manusia punya perasaan. Sakit hati itu kadang ada ya, sakit hati ya, perasaan terluka ya kan, itu ada, tapi perasaan sakit hati itu letakkan pada tempatnya. Yang paling terbaik, memang perlu proses sih. Yang paling terbaik jangan bermudah-mudahan sakit hati. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit patah hatinya. Orang sakit hati itu buang-buang waktu. Benar enggak? Karena ketika sakit hati dia mikir, waktunya terbuang. Ngapain sakit hati? Paham ya? Sabar aja sudah, kita lihat ini. Di antara manusia itu ada yang dia itu menyambung hubungan silaturahmi kepada kerabatnya kalau menyambung. Kalau mereka nyambung, kita sambung. Kalau mereka mutus, kita putus. Nah, itu jangan secepat itu. Kalau mereka menyambung, jelaslah kita membalas dengan kebaikan juga kan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan tidaklah dibalas kecuali dengan kebaikan. Wa yaqta'uhum, dan memutus hubungan silaturahmi idza qata'uh, ketika mereka memutus. Seharusnya kalau memungkinkan, ketika dia sedang mutus malah kita sambung gitu loh. Berat enggak kira-kira? Berat, kerabatnya mutus malah dia sambung. Ini berat loh ya. Karena seringnya orang kan menyambung kalau mereka nyambung. Mereka datang, kita datang. Mereka mutus, kita mutus. Itu salah sebenarnya. Walaupun istilahnya barakallahu fiik, manusia itu tempat kesalahan pertama. Kedua, manusia itu punya perasaan. Paham ya? Tapi perasaan letakkan pada tempatnya. Sakit hati itu bukannya dilarang secara mutlak. Seperti tadi hadis tadi itu kan, minimalnya maksimal 3 hari kan. Nah, cuman kalau memungkinkan dijaga hati kita ini, jangan bermudah-mudahan sakit hati, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati, patah hati. Ujung-ujungnya mikirkan terus. Sakit hati 1 menit saja, itu udah buang-buang waktu. Ya enggak?
Nah, coba kalau dia sakit hati tenang pikirannya. Nah, orang misalkan taruhlah nyumbang ya, misalkan 200.000. Dia punya acara kok nggak disumbang, nggak usah sakit hati sudah. Kalau sakit hati itu kepikiran nggak? Pikiran, wah dulu tak sumbang kok nggak nyumbang balik. Ya salah siapa nyumbang? Ini kalau dibawa ke lafaz yang umum loh ya, paham ya? Nah, jadi kalau nyumbang itu ikhlas karena siapa? Allah. Lah kalau nggak sumbang balik, nesu nggak? Jangan, jangan. Salah siapa yang munjung? Salah siapa yang ngasih makanan? Ya kan? Niatnya karena siapa? Karena Allah. Kalau disumbang balik, alhamdulillah. Nggak disumbang balik, itu kita ikhlas karena Allah. Itu penting sekali. Jangan sakit hati. Sakit hati bertahun-tahun, wah. Nah, ini sekedar nasihat. Bagus sekali nasihat para ulama itu mengenai apa? Menjaga hati itu penting. Cuman sakit hati berlebihan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan tuh kurang tepat. Buang-buang waktu. Kita lihat dikit-dikit lagi kata beliau. Kata beliau barakallahu fikum wa hadza laysa biwasilan fil haqiqah. Ini sebenarnya seperti ini bukan menyambung hubungan silaturahmi. Kenapa? Lah udah disambung kok malah nyambung lagi. Yang disebutkan menyambung hubungan silaturahmi itu justru ketika mereka memutus kita sambung. Ini kalau memungkinkan. Walaupun ketika nyambung kita sambung juga bagus. Cuman ketika mereka mutus hubungan silaturahmi kita sambung, nah ini yang berat. Paham ya? Keluarga udah mutus hubungan silaturahmi malah kita sambung, kita datangi. Paling-paling mereka marah-marah kan, tapi itu yang bagus. Kenapa tujuannya? Membikin mereka biar dingin dan kembali kepada jalan yang benar. Wa inama huwa mukafi'un lil ma'ruf. Tapi yang seperti ini hanya apa? Membalasi sesamanya yang ma'ruf. Ini menyambung kita sambung itu bagus juga. Itu membalasi namanya. Kata beliau, wa huwa hasilun liqarib wa ghairihi. Ini terjadi pada kerabat dekat dan juga yang lainnya. Kalau orang baik dibalasin baik itu kan. Nah, jangan apa? Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Air comberan, afan ya. Nah, air susu dibalas dengan air susu. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, bukan kebaikan dibalas dengan apa? Kejelekan. Dalilnya dari hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalas kecuali yang kebaikan serupa. Kita lihat dikit lagi. Fa innal mukafa'ah la tukhtas bil qarib. Dikarenakan membalas kebaikan itu tidak dikhususkan hanya kerabat saja. Wal wasil haqiqatan, sedangkan orang yang menyambung hubungan silaturahmi secara hakikat huwa alladzi yasilu qarabatahu lillah. Lihat ini. Yaitu orang yang menyambung hubungan silaturahmi, menyambung kerabatnya karena Allah. Lihat, karena Allah ya, bukan karena kayanya. Wah, kalau keluarganya kaya, kerabatnya kaya didatangi karena jamuannya mewah, ya kan? Kalau kerabatnya miskin, hidupnya pas-pasan nggak didatangi karena paling-paling jamuannya cuma itu aja. Jangan. Itu salah. Mau kaya miskin, hidupnya pas-pasan, kalau itu kerabat bismillah, ada waktu bismillah. Paham ya? Itu bagus sekali nasihatnya ya. Wala yubali sawan wasaluhu amla. Enggak peduli dia. Enggak peduli dia mau memutuskan hubungan silaturahmi, benci atau enggak, dia intinya menyambung, enggak peduli dia. Sambung aja. Karena fi Sahih Bukhari an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi' walakin wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Masyaallah. Bahwasanya bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu menyambung dengan yang semisalnya, maksudnya hanya membalas kebaikannya. Akan tapi pada asalnya orang yang menyambung hubungan silaturahmi itu adalah apabila rahimnya terputus dia menyambungnya. Paham ya? Nah, ya kadang namanya manusia itu kadang namanya jodak. Tahu jodak ya? Bahasanya jodak itu ada. Nah, ketika jodai malah yang jodai itu malah disambung. Panik gak kira-kira? Panik kan? Sudah dijodai, marah-marah, nah malah kita sambung. Sambung dalam artian malah kita datangi. Berat memang ini, berat sekali. Semoga nggak ada lah. Semoga nggak ada di antara kita. Kalaupun ada, diselesaikan segera. Paham ya? Nah, jangan sampai ditunda-tunda, akhirnya apa? Terbawa terus di dalam pikiran, tidur nggak tenang, kerja nggak tenang, nyari rumput pun nggak tenang juga ya kan? Nyari rumput itu nggak tenang juga pikirannya. Iya kan? Seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wasal rajulun faqala, kemudian ada orang bertanya, faqala ya Rasulullah, innali qarabah asiluhum wa yaqta'unani. Ya Rasulullah, lihat nih, kasusnya ternyata ada waktu itu. Mirip dengan kejadian yang mungkin di antara kita, di antara sebagian orang. Lihat ini. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat. Kalau aku menyambung silaturahmi pada mereka, malah mereka memutusnya. Ada nggak seperti ini? Kita berbuat baik kepada mereka, mereka malah apa? Berbuat jelek pada kita. Ada nggak seperti ini? Ada. Nah ini lihat nih, kasusnya ada waktu itu zaman Rasulullah, ada ternyata. Bagaimana responnya? Naam, wa usni ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka malah berbuat jelek kepadaku. Dibalas dengan istilahnya, kalau ibarat pepatah istilahnya apa ya? Paribahasa Indonesia itu air susu dibalas dengan air tuba. Air comberan itu. Allah musta'an. Kita lihat ini.
wa ahlum anhum wa yajhalulan alayya. Aku berlemah lembut kepada mereka, mereka malah berbuat apa? Jahat kepadaku. Faqala Nabi sallallahu, kemudian Nabi sallallahu mengatakan, la in kunta kama qulta, kalau kamu itu sebagaimana yang kamu katakan benar seperti itu keadaannya, berbuat baik dibalas dengan jelek, berbuat lembut dibalas dengan keras, menyambung silaturahmi malah diputuskan. Apa kata Rasulullah SAW? Ka'annama tusiffuhumul mal. Seakan-akan kamu sedang apa? Nah, barakallahu fiik, menuangkan pada mereka abu yang panas. Jadi kita itu bukan mana-mana, bukan seakan-akan sedang menuangkan abu panas pada mereka. Abu tahu abu ya? Sudah abu panas lagi. Seakan-akan kita itu sedang menghantam mereka itu loh. Sudah diberbuat istilahnya apa? Istilahnya itu kita berbuat baik malah kita istilahnya apa? Istilahnya malah kita yang dihantam karena posisinya barakallahu fiik. Orang berbuat baik itu enggak salah. Paham ya? Wala yazalu ma'aka minallah dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Tapi pertolongan siapa yang akan datang? Allah Ta'ala. Dan senantiasa bersamamu pertolongan dari Allah Ta'ala, dhahir pertolongan. Pertolongan atau yang menolong engkau atas perbuatan kejahatan mereka selama kamu berbuat baik seperti itu. Jadi kita santai aja. Kita berbuat baik kan? Balasan itu nanti akan datang gitu loh. Siapa yang akan balas? Allah Subhanahu wa taala. Biarkan. Al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Kita selesaikan bawah itu ya biar selesai sekalian. Rawi Muslim. Lau lam yakun fi silaturrahim illa anna Allah yasilul wasil fid dunya wal akhirah fayamudduhu birrahmah masyaallah. Kalaulah seandainya di dalam silaturahmi itu tidak ada keutamaan kecuali Allah Subhanahu wa taala menyambung orang yang menyambung silaturahmi tadi di dunia dan akhiratnya, apa di antaranya? Maka Allah telah bentangkan padanya rahmat juga, kasih sayang dari Allah Taala. Wa yassir lahul umur, dimudahkan urusannya. Wa yufarij anhul qurubat, dan kesedihan, kesusahan dilapangkan oleh Allah Taala. Ma'a ma fi silaturrahim min taqarrubil usrah sahih. Padahal bersamaan dengan menyambung silaturahmi itu akan terwujudkan saling kedekatan kekeluargaan. Wa tawadihim, dan akan saling mencintai antara mereka. Wa hunui ba'dihim 'ala ba'd, dan lemah lembutnya sayang di antara mereka atas sebagian mereka, sebagian yang lainnya. Wa mu'awanatu ba'dihim ba'dan fi syada'id, dan juga mereka akan terjalin saling tolong menolong, bantu-bantu dalam perkara yang susah atau perkara yang barakallahu fiik sedih. Wasurur wal bahzah al hasil bidzalik. Kebahagiaan, kesenangan itu akan terwujudkan, terjadi dengan sebab menyambung silaturahmi tadi. Kama huwa mujarrabun wa ma'lum sahih. Sebagaimana hal ini sudah diketahui dan terbukti. Terbukti enggak? Kalau antum atau kita nyambung silaturahmi, biasanya akan terjalin apa? Kekeluargaan, nyaman, tenang. Terbukti ini ya, terbukti. Wa kullu hadhil fawaid tan'aqis hinama tuhal qati'ah wa yahsulu taba'ud aywa. Semua faedah yang bagus ini akan terbalik ketika ketika sudah tahillul qati'ah, terjadi pemutusan hubungan silaturahmi dan terjadi yang namanya saling menjauhi. Mafhum? Ini sudah kita selesaikan. Hak yang berapa? Hak yang kelima. Pastikan kita sebagai seorang muslim dan mukmin sejati yang paham sunnah, jangan ada yang namanya perkara-perkara memutuskan hubungan silaturahmi tadi itu. Kalaupun ada, segera selesaikan. Jangan sampai kena ancaman la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang memutuskan hubungan silaturahmi. Kalau perkara dunia segera selesaikan. Kalau perkara akhirat, perkara agama segera diluruskan, sehingga hati pun nyaman, pikiran pun tenang. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita ambil. Adapun pembahasan berikutnya nanti hak suami istri pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.